Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman semua? Semoga sehat walafiat. Pada kesempatan kali ini, mata kuliah psikologi pendidikan, kita akan membahas tentang belajar dan faktor yang memengaruhinya. Oke, isi dari atau konten dari materi kita ini yang pertama adalah definisi belajar. Ya, kita nanti akan menguraikan definisi belajar, kemudian karakteristik belajar, bentuk-bentuk belajar, faktor yang memengaruhi belajar, serta yang terakhir adalah tahap dan urgensi belajar. Langsung saja kita masuk pada pembahasan pertama, yakni definisi belajar. Di sini saya mengambil ada 5 pendapat terkait dengan definisi belajar dari tokoh dan juga dari kamus. Yang pertama, dari Kamus Besar Bahasa Indonesia, belajar itu dapat diartikan sebagai usaha untuk memperoleh kepandaian atau ilmu, kemudian bisa juga berubah tingkah laku atau tanggapan disebabkan adanya pengalaman. Kemudian yang kedua, menurut Gardner Murphy, ya, belajar itu adalah learning covers every modification in behavior to meet environmental requirement. Belajar itu mencakup setiap perubahan terkait perilaku, ya, untuk menemui atau menemukan pengalaman, ya, pengalaman atau kebutuhan lingkungan. Jadi di sini mencakup beragam perilaku untuk menghadapi kebutuhan lingkungan. Jadi lingkungannya ini membutuhkan seperti apa? Nah, perubahan-perubahan perilaku itulah dalam proses pendidikan itu disebut dengan belajar. Berikutnya menurut Henry P. Smith, learning is the acquisition of new behavior or the strengthening for or weakening of all behavior as the result of experience. Menurut Henry P. Smith, belajar itu merupakan akuisisi atau kemahiran terhadap perilaku baru, nah, atau penguatan dan juga pelemahan terhadap perilaku lama sebagai hasil dari pengalaman. Oke, secara sederhana pengertian dari Henry P. Smith dapat diartikan bahwasanya belajar itu kemahiran terhadap perilaku baru, ya, yang bisa merubah dari perilaku-perilaku lama. Nah, merubah ini bisa dalam bentuk pelemahan atau perubahan ke arah progresif maupun penguatan dari perilaku-perilaku yang sudah dilakukan sebelumnya. Nah, sebagai hasil dari pengalaman. Kemudian menurut Skinner, ya, belajar itu a process of progressive behavior adaptation, yaitu sebuah proses adaptasi perilaku, ya, menuju kemajuan. Nah, ini kalau menurut Skinner. Berikutnya ada pendapat dari Briggs. Ya, kalau Briggs ini mendefinisikan belajar ke dalam 3 aspek. Yang pertama adalah aspek kuantitatif, yang kedua adalah institusional, dan yang ketiga adalah kualitatif. Adapun aspek kuantitatif menurut Briggs yaitu pengembangan sebanyak mungkin, ya, tentang kemampuan kognitif. Nah, jadi belajar itu pengembangan kemampuan kognitif yang sebanyak-banyaknya, ya, kemampuan kognitif dalam hal apapun, ya, itu kemampuan kognitif dalam hal apapun dan dalam jumlah yang banyak. Itu menurut Briggs merupakan definisi belajar, ya, dalam konteks kuantitatif. Berikutnya adalah dalam aspek institusional, belajar itu merupakan validasi penguasaan siswa terhadap materi, ya, yang sudah atau telah dipelajari. Nah, adapun validasinya ini berbentuk skor atau penilaian. Nah, jadi secara institusional atau secara kelembagaan, bukti belajar, ya, atau belajar itu dapat dibuktikan dengan adanya scoring atau penilaian. Nah, penilaian ini dapat dilakukan oleh guru. Berikutnya, secara kualitatif, belajar itu adalah proses memahami dan menafsirkan dunia sekitar. Jadi memahami
proses memahami apa yang ada di sekitar, misalnya ilmu sosial atau IPS, berarti berusaha untuk memahami hal-hal yang terjadi di sekitar kita. Kemudian juga misalkan kalau PAI, Quran Hadis misalkan ya, ada tema tentang toleransi beragama. Nah, bagaimana kita memahami realitas kehidupan masyarakat dengan kondisi beragama yang ada, apakah bersifat toleran atau tidak. Nah, itu secara kualitatif belajar dapat diartikan sebagai proses memahami apa yang ada di lingkungan sekitar. Nah, di sini nantinya ujung tombak dari pengertian BRICS mengenai definisi belajar secara kualitatif, yaitu nantinya siswa dapat solving some problems atau memecahkan beberapa masalah, ya, baik masalah sosial, masalah agama, ya, itu untuk jangka panjangnya seperti itu. Untuk jangka pendek barangkali dalam proses belajar itu dapat dilakukan diskusi-diskusi sebagai upaya untuk memecahkan masalah. Berikutnya adalah karakteristik perilaku belajar. Nah, karakteristik atau ciri-ciri perilaku belajar. Sebelumnya mohon maaf, untuk definisi belajar itu dapat disimpulkan secara umum bahwasanya belajar itu dapat dipahami dengan dua kata kunci. Yang pertama adalah perilaku, yang kedua adalah pengalaman. Jadi perubahan perilaku untuk memperoleh pengalaman. Nah, secara umum definisi belajar dapat diartikan seperti itu. Kemudian karakteristik, ya, atau ciri-cirinya. Nah, karakteristik perilaku belajar tadi sudah disampaikan bahwasanya secara umum belajar itu perubahan, ya, atau change. Nah, di sini change atau perubahan yang menjadi karakteristik perilaku belajar itu terdiri dari 6 hal. Yang pertama, belajar itu harus dilaksanakan secara sadar. Ya, jadi dalam kondisi sadar, dalam kondisi menggunakan akal rasio, nah itulah yang disebut dengan belajar. Jadi kalau misalkan ada seseorang yang bermimpi melakukan ini, maka itu belum bisa dinyatakan sebagai belajar, karena belajar ini harus bersifat nyata dan sadar. Berikutnya adalah aktif positif. Jadi pelaksanaan belajar, ya, seseorang yang belajar itu harus aktif dan positif. Dalam arti belajar itu tidak hanya pasif, hanya dia mendapatkan ilmu, itu bukan, namun belajar dapat dilakukan secara aktif dengan menggali informasi-informasi dari beragam buku, beragam media sosial, ya, ataupun dari guru, dan juga ke arah positif. Belajar itu untuk hal-hal yang bersifat positif, bukan yang bersifat negatif. Berikutnya, karakteristik atau ciri-ciri belajar itu bersifat kontinu dan fungsional. Jadi belajar itu tidak hanya sekali, ya, sekali dua kali selesai, itu tidak, tapi membutuhkan waktu yang panjang, ya, masa yang lama, bersifat kontinu atau terus-menerus, serta fungsional. Fungsional dalam arti hal-hal yang dipelajari itu dapat dimanfaatkan, ya, tidak hanya dipelajari selesai, namun harus ada tindak lanjut dari apa yang dipelajari tersebut. Berikutnya, karakteristik perilaku belajar yaitu bersifat permanen. Ya, jadi belajar itu tidak bersifat sementara, dalam arti ketika hari ini belajar untuk menulis, ya, hari ini belajar untuk menulis dan bisa, namun ternyata besok tidak bisa menulis lagi. Nah, ini bukan termasuk belajar, karena belajar itu bersifat permanen dalam arti orang yang belajar juga mengingat-ingat titik-titik atau poin-poin dari hal yang dipelajari. Nah, jadi bersifat permanen, bukan berarti sekarang bisa besok lupa, ya. Atau kalau kondisi mendesak bisa, tapi kalau tidak mendesak tidak bisa, bukan seperti itu, ya. Jadi belajar bersifat permanen. Berikutnya, memiliki tujuan dan terarah. Nah, jadi belajar itu ada tujuannya. Misalkan kalian belajar tentang fikih, ya, tentang fikih itu untuk apa?
Nah, tujuannya adalah yang pertama sebagai bekal ya untuk mengetahui hukum-hukum Islam misalkan. Yang kedua, tujuannya adalah kalau dalam ranah institusional yaitu belajar tentang fikih untuk bisa mendapatkan nilai di mata pelajaran fikih itu. Jadi belajar supaya mendapatkan nilai yang baik misalkan. Ya. Jadi itu tujuan dan terarah. Jadi ada proses terarah, bukan misalnya pada hari ini belajar A, besok dilompat ke B, ke Z. Nah, bukan seperti itu, namun terarah dan juga sistematis. Yang berikutnya karakteristik perilaku belajar atau karakteristik belajar itu mencakup keseluruhan perilaku. Ya, jadi keseluruhan perilaku dari siswa ya, baik perilaku yang mencakup moral, perilaku belajar, perilaku interaksi. Nah, itu merupakan karakteristik dari perilaku belajar. Yang berikutnya adalah bentuk belajar. Ya, bentuk belajar ini ada 8. Yang pertama, belajar abstrak. Nah, belajar abstrak berarti belajar suatu hal yang abstrak. Nah, sebagai contoh adalah belajar rumus-rumus ya, rumus-rumus misalnya matematika. Itu kan bersifat abstrak. Ya, kemudian ada belajar keterampilan. Nah, keterampilan tertentu. Misalnya melukis, menggambar, atau merajut dan lain sebagainya, itu juga termasuk dalam hal belajar. Yang berikutnya belajar tentang gejala sosial. Nah, belajar tentang gejala sosial ini bisa dilakukan baik secara mandiri maupun di dalam lingkup pendidikan. Nah, hal yang dapat dilakukan apa? Kalau dalam lingkup pendidikan biasanya ada tema-tema tertentu yang mengarah pada gejala-gejala sosial yang ada di masyarakat. Sementara untuk secara mandiri, kalian dapat melakukan pembelajaran dengan cara mengamati hal-hal yang ada di sekitar kalian. Nah, misalnya ada gejala sosial di mana ada kesenjangan ya antara orang yang berilmu dengan yang memiliki materi. Nah, itu nanti kalian bisa melihat di masyarakat itu paradigmanya bagaimana, apakah cenderung pada mereka yang berilmu atau pada yang memiliki materi. Nah, yang berikutnya adalah problem solving. Jadi belajar itu dapat dilakukan dengan pemecahan masalah. Masalah-masalah yang terjadi itu diupayakan untuk dipecahkan atau dicarikan solusi. Ya, solusi terbaiknya seperti apa? Misalkan kalau dalam pelajaran ekonomi. Nah, dalam pelajaran ekonomi ditemui banyak sekali masalah-masalah ekonomi. Nah, sebagai seorang peserta didik, seorang siswa, nah kita berupaya bagaimana mencari solusi dari permasalahan tersebut. Atau kalau misalkan ada masalah ekonomi di mana kurangnya lapangan pekerjaan. Nah, nanti di dalam kelas itu bisa dilakukan diskusi bagaimana solusi untuk mengupayakan adanya lapangan pekerjaan tersebut. Yang berikutnya adalah belajar itu bersifat rasional, ya, yaitu masuk akal ya, dapat diterima oleh akal, menggunakan akal pikiran. Yang berikutnya bentuk belajar adalah kebiasaan. Jadi dari kebiasaan yang dilakukan sehari-hari itu bisa juga sebagai sarana belajar. Nah, makanya kalau misalnya kita membahas ya di lingkungan pendidikan itu kan dibiasakan nilai-nilai religius, nilai-nilai sosial, nilai-nilai moral itu sebagai upaya pembelajaran bagi siswa, dan siswa nanti bisa belajar dari hal tersebut. Yang berikutnya adalah apresiasi ya atau penghargaan. Ini juga termasuk dalam bentuk belajar. Ya, apresiasi terhadap hal-hal yang dicapai dengan cara memberikan hadiah, memberikan pujian. Nah, ini juga termasuk dalam bentuk belajar. Dan yang terakhir adalah pengetahuan.
Nah, bentuk belajar yang terakhir adalah pengetahuan atau ilmu-ilmu terkait dengan hal-hal yang ada di sekitar ya, ilmu pengetahuan itu. Berikutnya faktor yang berpengaruh atau faktor yang mempengaruhi belajar ini menurut nanti ada menurut Surya Brata, dan yang ini menurut SK Mangal ya dalam bukunya. Nah, faktor yang berpengaruh itu yang pertama ada learner related factors atau faktor-faktor yang berkaitan dengan pembelajar, yaitu dalam konteks ini adalah peserta didik. Kemudian yang kedua ada teacher related factors, faktor-faktor yang berkaitan dengan guru. Yang ketiga adalah content related factors atau faktor-faktor yang berkaitan dengan isi atau bisa juga pengalaman belajar. Dan yang terakhir adalah process related factors atau faktor-faktor terkait dengan proses. Nah, di sini kita bahas ya terlebih dahulu yang pertama adalah faktor yang berasal atau yang terkait dengan pembelajar atau siswa. Nah, di sini ada beberapa faktor. Yang pertama adalah psycho and mental, yaitu faktor psikis dan faktor fisik, faktor fisik dan juga faktor mental, atau kalau dalam bahasa Indonesia kita kenal dengan faktor fisiologi dan psikologi. Kemudian yang kedua adalah level of aspiration and achievement motivation, yaitu tingkat aspirasi ya dan juga capaian motivasi. Nah, ini jadi yang berpengaruh terhadap belajar itu adalah aspirasi dari seorang siswa dan juga motivasi. Motivasi dalam diri itu nanti berpengaruh terhadap proses ya belajar. Yang berikutnya yaitu goals of life, tujuan hidup. Nah, tujuan hidup, ketika siswa ini memiliki tujuan hidup, tentu saja nanti berpengaruh terhadap proses belajarnya. Jadi bisa lebih semangat, ya bisa lebih terarah ya, itu. Berikutnya adalah readiness and willpower, yaitu kesiapan. Ya, kesiapan dan juga yaitu kekuatan, kesiapan dan juga keinginan. Ya, kuatnya keinginan, kuatnya kesiapan seseorang untuk menghadapi dunia luar. Misalnya kalau kita menyaksikan di dunia luar ini, ternyata setelah lulus itu semua orang harus bekerja. Nah, saya harus siap untuk hal itu. Saya harus mempunyai keinginan untuk itu. Maka hal ini akan mendorong seseorang untuk senantiasa belajar dengan giat. Yang berikutnya adalah teacher related factors, faktor-faktor yang berasal dari guru. Nah, ini yang pertama adalah, ini bisa di zoom ya. Yang pertama yaitu mastery over the subject matters. Dalam arti guru itu harus menguasai seluruh pelajaran. Nah, jadi penguasaan guru terhadap pelajaran atau kompetensi profesionalnya ini sangat berpengaruh terhadap motivasi atau semangat belajar anak. Yang berikutnya adalah personality traits and behavior, yaitu kepribadian, ya, kepribadian personal dan juga perilaku. Ya, sikap guru, ya, kepribadian guru ini sangat berpengaruh juga terhadap proses belajar siswa. Yang berikutnya adalah level of adjustment and mental. Jadi tingkat mental atau psikologis guru itu bagaimana, ini juga berpengaruh. Dan yang terakhir adalah type of discipline and interaction. Ya, tipe atau bentuk disiplinitas guru dan juga interaksi guru di dalam kelas ya dalam menyajikan pembelajaran ini juga berpengaruh terhadap belajar siswa. Yang berikutnya adalah content related factors, yaitu faktor-faktor yang berkaitan dengan konten atau isi. Nah, konten atau isi di sini bisa dimaksudkan sebagai, nah di sini saya tuliskan LE ya, learning experience atau pengalaman belajar. Jadi selama proses belajar
itu ada hal-hal apa yang didapatkan. Nah, jadi ini berpengaruh nanti terhadap semangat belajar. Yang pertama adalah nature of contents or learning experience. Ya, jadi sifat dari pembelajaran, ya, pengalaman pembelajaran. Jadi sifatnya bagaimana? Apakah biasa saja atau luar biasa selama belajar, ya, pengalaman belajar yang didapatkan itu nanti berpengaruh terhadap motivasi belajar. Yang kedua adalah selection of content or learning experience. Jadi yang kedua yaitu pemilihan isi, ya, isi atau konten pembelajaran. Ya, ini bisa dilakukan oleh guru juga, ya, terkait dengan materinya. Yang terakhir, organization of the contents. Bagaimana cara mengorganisasikan atau menyajikan dari materi-materi atau pembahasan, ya, sebagai upaya untuk membentuk pengalaman belajar. Nah, ini nanti berpengaruh, ya, terhadap motivasi belajar siswa. Yang terakhir adalah process related factors atau faktor-faktor yang terkait dengan proses. Nah, jadi terkait dengan proses tadi terkait dengan isinya, apa yang disampaikan. Kemudian yang berikutnya adalah prosesnya. Nah, dalam penyampaiannya itu apa saja sih yang harus dilakukan? Yang pertama yaitu adanya metodologi, ya, yang diadopsi untuk teaching learning process. Nah, jadi metodologi dalam pelaksanaan belajar mengajar itu nanti berpengaruh terhadap belajar. Dan yang terakhir adalah teaching learning environment and resource. Nah, mohon maaf ada typo ya di situ. Yakni lingkungan belajar mengajar dan sumber-sumber. Nah, jadi dalam proses pembelajaran itu juga nanti akan berpengaruh terhadap motivasi belajar siswa. Yang berikutnya ini menurut Surya Brata dalam bukunya yang juga barangkali teman-teman sudah mengetahui, dikutip banyak buku, ya, di dalam banyak buku sudah dikutip, diantaranya Psikologi Pendidikan karya Nyanyu Khadijah, kemudian juga dikutip oleh Sugihartono dan juga penulis-penulis lain. Nah, di sini dipetakan bahwasanya faktor yang mempengaruhi itu terbagi menjadi dua, yakni ada faktor internal dan faktor eksternal. Faktor internal itu adalah faktor yang berasal dari dalam diri siswa atau peserta didik yang meliputi faktor fisiologis dan faktor psikologis. Faktor fisiologis itu meliputi jasmani secara umum, jadi kemampuan fisik secara umum, baik otot, tulang, ya, sinergi antara tulang, otot. Kemudian juga gerakan badan. Nah, ini berpengaruh terhadap seseorang ketika belajar. Nah, berikutnya yang terpenting, ya, secara fisiologis adalah indera. Ya, indera. Nah, indera di sini yang terpenting apa? Yang terpenting adalah indera pendengaran dan indera penglihatan. Nah, yang ini yang akan sangat penting dan berpengaruh terhadap proses pembelajaran. Jadi siswa mendengar informasi dari guru, dari beragam media, kemudian juga melihat apa yang dilakukan, melihat prosesnya seperti apa. Nah, itu sangat berpengaruh. Yang berikutnya adalah faktor psikologis atau faktor mental. Ya, ini di antaranya faktor internal itu ada minat, ya. Jadi yang mendorong yang mempengaruhi belajar itu adalah minat. Jadi ketika minatnya kuat untuk misalnya ingin menjadi, ya, minat dan motivasi ini sangat berkaitan, ya. Misalnya seseorang ini bercita-cita ingin menjadi seorang dokter. Nah, maka secara otomatis dia akan tergerak untuk belajar. Nah, minat, motivasi. Nah, motivasi ini bisa motivasi yang berasal dari luar. Kalau minat dari dalam dirinya, ya. Kalau motivasi bisa dari dalam distimulus, ya, atau dirangsang dari luar dirinya, yaitu dari guru. Kemudian dia memiliki motivasi, ya,
tergerak hatinya untuk belajar. Yang berikutnya intelijensi. Nah, ini yang kita bahas kemarin juga. Jadi intelijensi atau IQ seseorang itu berpengaruh terhadap belajar. Kemudian memori, ya, cara menyimpan informasi ini juga berpengaruh. Dan yang terakhir adalah emosi. Nah, emosi atau dalam hal ini adalah emosi yang bersifat positif, nanti bisa mendorong seseorang untuk lebih semangat dalam belajar. Yang berikutnya adalah faktor eksternal atau faktor yang berasal dari luar individu. Yang pertama yaitu faktor sosial, dan yang kedua adalah non sosial. Faktor sosial berarti berkaitan dengan interaksi dengan orang. Nah, siapa saja? Yang pertama adalah orang tua. Nah, jadi orang tua yang di rumah misalkan senantiasa mengajarkan hal A kepada anak yang melalui pembiasaan-pembiasaan di rumah, nanti secara otomatis anak juga akan mengikuti apa yang diajarkan orang tua. Kemudian juga guru, ya, guru di kelas mengajari materi apa. Nah, ini juga nanti bisa berpengaruh terhadap belajar, dan juga orang-orang sekitar, bisa teman, ya, atau orang-orang sekitar, misalnya lingkungan sekitar. Yang berikutnya adalah faktor non sosial yang bisa mempengaruhi belajar. Itu adalah kondisi udara. Jadi kondisi udara yang bagaimana yang bisa membuat seseorang ini nyaman belajar. Misalnya ketika panas, ya, panas sekali, maka akan sulit untuk konsentrasi. Nah, makanya di dalam sebuah lembaga pendidikan itu biasanya disiapkan hal-hal representatif yang mendukung proses belajar siswa. Misalkan diberikan AC, ya, atau kipas angin, ya, yang bertujuan untuk mendorong motivasi belajar tersebut. Selanjutnya adalah waktu, ya, faktor eksternal yaitu waktu, ya. Waktu belajar ini juga berpengaruh, ya, waktu misalnya pagi, siang, sore. Misalnya kalau pagi ini sedang semangat-semangatnya, maka belajarnya juga semangat, ya. Kemudian misalnya kalau malam ini fisik harusnya istirahat, maka kemungkinan belajarnya juga tidak akan maksimal. Nah, tempat belajar, nah ini juga yang nanti diperhitungkan dan juga diperhatikan oleh sebuah lembaga pendidikan. Jadi tempat yang bersih, yang nyaman, yang lengkap, ya, itu nanti dapat mempengaruhi. Kemudian adanya perlengkapan belajar. Perlengkapan belajar bisa berupa buku, kemudian juga alat tulis, ya, dan media-media pembelajaran lain. Ini nanti juga berpengaruh terhadap belajar. Nah, selanjutnya adalah tahapan belajar. Tahapan belajar ini ada attentional phase, kemudian ada retention phase, reproduction phase, dan yang terakhir adalah motivation phase. Jadi ada 4 tahapan belajar. Yang pertama adalah attention atau perhatian. Jadi siswa atau peserta didik fokus dalam memperhatikan hal-hal yang menarik yang ada di sekitarnya. Maka tugas dari seorang guru adalah menyajikan pembelajaran semenarik mungkin supaya siswa ini dapat tertarik dan memiliki perhatian khusus terhadap pelajaran yang diajarkan tersebut. Misalnya hal-hal menarik dengan variasi metode, kemudian interaksi antara guru dan siswa yang intens, itu nanti juga akan menarik minat siswa untuk belajar. Yang kedua adalah retention phase atau fase retensi. Nah, retensi ini maksudnya adalah penyimpanan memori. Jadi setelah memperhatikan apa yang disampaikan, kemudian menyimpan informasi yang didapatkan di dalam memori atau di dalam ingatan. Diingat-ingat. Nah,
jadi materi disimpan dalam memori. Yang berikutnya adalah reproduction phase atau fase reproduksi. Nah, fase reproduksi ini adalah lanjutan dari retensi. Jadi setelah memori itu disimpan, maka suatu ketika memori yang ada itu harus dikeluarkan. Ya, dikeluarkan atau diingat kembali. Ya, diingat kembali. Nah, dimunculkan kembali. Nah, biasanya untuk fase reproduction ini berlaku pada saat misalnya ya evaluasi pembelajaran. Jadi misalnya review. Hari ini guru mengajarkan materi A, ya, disampaikan dengan hal yang menarik, sudah mendapatkan perhatian siswa, kemudian siswa tahap retensi menyimpan dalam memori, diingat-ingat. Berikutnya minggu depan ada metode review, ya, review pembelajaran. Nah, di sini siswa akan melakukan fase reproduksi atau memunculkan kembali ingatan minggu lalu. Jadi pembelajaran kemarin apa ya? Nah, nanti akan muncul dari yang sudah diingat-ingat, yang sudah dipelajari. Dan yang terakhir adalah motivation phase atau fase motivasi. Nah, fase motivasi ini ya bisa dilakukan oleh guru, ya, dan juga oleh siswa. Dilakukan oleh guru, misalnya guru memberikan penguatan, ya, penguatan, memberikan motivasi ini ya bisa berbentuk apresiasi ketika bisa menjawab misalkan, atau memberikan hadiah ketika bisa mendapatkan nilai yang baik. Nah, ini bisa mempelecut motivasi siswa. Nah, jadi diingat-ingat untuk tahapan belajar itu ada 4 fase. Yang berikutnya adalah urgensi belajar atau pentingnya belajar. Nah, pentingnya belajar itu untuk apa? Nah, yang pertama adalah modification of behavior in a desired direction, yaitu modifikasi atau perubahan, ya, modifikasi perilaku, ya, dalam upaya tujuan yang diinginkan, dalam upaya memperoleh tujuan yang diinginkan. Nah, sebagai sarana perilaku sesuai dengan tujuan dan bentuk yang diinginkan. Jadi kalau misalkan setiap sekolah itu kan memiliki visi dan misi tertentu. Nah, misalnya misinya adalah membentuk peserta didik yang berjiwa sosial dan berakhlakul karimah. Nah, jadi yang semula misalkan anak, ya, pentingnya belajar dan proses pembelajaran ini, yaitu yang semula misalkan tidak tahu apa-apa tentang akhlak, ya, akhlak yang baik dan yang buruk itu belum bisa membedakan, maka dengan adanya belajar ini dapat membentuk atau menjadikan perubahan dalam diri seseorang, ya, sesuai yang diinginkan oleh madrasah, sesuai dengan misi, ya, visi dan misinya. Yang berikutnya adalah helping in the process of growth and development, yaitu membantu dalam proses pertumbuhan dan perkembangan. Nah, proses belajar ini sangat membantu dalam perkembangan dan pertumbuhan peserta didik. Yang berikutnya adalah learning is the key component and goal of any process of education. Nah, jadi pembelajaran itu merupakan komponen kunci dan juga tujuan dari berbagai proses pendidikan. Nah, jadi belajar, proses, ya, tahapan belajar yang tadi, ya, dari mulai awal hingga akhir itu merupakan tujuan dari sebuah pendidikan. Ya, pendidikan itu tujuannya adalah belajar dan mendapatkan hasil belajar yang baik. Nah, berikutnya urgensi dari belajar adalah learning is the key, ya. Belajar adalah kunci all of individual and social progress, bagi setiap kemajuan individual maupun kemajuan sosial. Ya, jadi pentingnya belajar bagi seseorang itu nanti seseorang selain mengubah perilakunya,
kemudian juga berpengaruh terhadap perkembangannya, kemudian juga mencapai tujuan pendidikan. Belajar ini juga nanti akan menjadikan seseorang ini mengalami kemajuan atau kesuksesan, baik secara individual maupun secara sosial. Oke, baik, saya rasa itu penjelasan dari saya. Untuk diskusi nanti kita bisa laksanakan setelah presentasi dari teman-teman lakukan. Saya rasa itu. Mohon maaf apabila terdapat kekurangan dan juga kekhilafan. Wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.